Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Bapak harap kabar kalian dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, salam sehat dari Bapak. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Endi Priyanto, dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai materi baru dengan judul Gereja sebagai Paguyuban. Jadi materi hari ini dengan judul Gereja sebagai Paguyuban. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita mencoba melihat tujuan dari materi hari ini, gereja sebagai paguyuban. Tujuannya ada dua hal. Yang pertama, melalui kegiatan bernyanyi ataupun juga dibacakan, peserta didik dapat memahami ciri dari perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau paguyuban. Jadi melalui kegiatan bernyanyi atau juga nanti dibacakan, anak-anak dapat memahami ciri dari perkumpulan yang disebut sebagai persekutuan atau paguyuban. Lalu yang kedua adalah melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, anak-anak dapat memahami gereja sebagai sebuah persekutuan atau paguyuban umat Allah. Jadi yang kedua adalah melalui kegiatan membaca dan mendalami kitab suci, anak-anak dapat memahami gereja sebagai persekutuan atau paguyuban umat Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan dari materi gereja sebagai paguyuban atau persekutuan, mari kita coba lihat latar belakangnya seperti apa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjumpai banyak kelompok atau perkumpulan. Ya anak-anak ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menjumpai banyak kelompok atau perkumpulan. Namun demikian, tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan dapat disebut sebagai koinonia atau persekutuan. Jadi tidak semua kelompok itu disebut sebagai persekutuan. Suatu kelompok atau perkumpulan akan dikatakan sebuah komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut terjadi komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Itu ya anak-anak ya. Jadi suatu kelompok atau perkumpulan dikatakan komunio, persekutuan, jika dalam kelompok tersebut terjadi komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Model orang-orang yang berkumpul untuk membentuk komunio bisa kita lihat dalam kehidupan para murid yang akan kita lihat dalam teks kitab suci nanti bersama-sama. Persekutuan mereka terbentuk berkat pengalaman yang sama, yaitu sebagai murid Yesus
dan orang-orang yang percaya kepadanya setelah mendengar tentang pewartaan Yesus Kristus. Kehidupan persekutuan mereka sangat menarik dan berbeda dibandingkan persekutuan yang kita jumpai dalam hidup sehari-hari. Ya anak-anak ya. Persekutuan mereka ya kan dari Kisah Para Rasul itulah yang sering disebut sebagai gereja perdana atau gereja awal. Jadi gereja awal, gereja perdana itu terbentuk dari, nanti kita belajar dari Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Lah, mereka para rasul itu adalah cikal bakal gereja yang hingga kini memiliki berbagai unsur keanggotaan gereja. Dan sebagai paguyuban, gereja memiliki banyak anggota, tetapi satu tubuh. Ya, tetapi satu tubuh. Kesatuan tubuh tidak menghapus perbedaan anggota dan tugas. Oleh karena itu, anak-anak yang terkasih, bila ada satu anggota yang menderita, semua anggota ikut menderita. Ya kan? Itu anggota keluarga. Bila satu anggota yang dihormati, semua anggota ikut bergembira. Walaupun mereka satu tubuh, tetapi di dalam setiap anggota itu memiliki peran dan tugas masing-masing yang saling terkait dan saling mendukung satu dengan yang lain dalam karya pewartaan. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat tujuan sekaligus juga latar belakang dari materi kita, ya kan? Gereja sebagai komunitas. Maka mari kita awali rangkaian kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Maka mari kita hening sejenak. Doa Bapak pimpin secara Katolik bagi anak-anak beragama dan berkeyakinan lain untuk menyesuaikannya. Maka mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau tak pernah lelah menghimpun kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, hari ini kami akan belajar tentang gereja sebagai paguyuban. Dampingilah kami agar semakin menyadari akan kehadiran kami sebagai anggota paguyuban gereja. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita melihat belajar dari gereja sebagai bahtera. Sebenarnya anak-anak, ini sebuah lagu. Tetapi mari kita baca syairnya lebih dulu. Ya, kita baca, kita simak syair dari lagu gereja sebagai bahtera. Gereja sebagai bahtera diatur awaknya. Jadi gereja itu sebagai bahtera diatur awaknya.
Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harapan yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Anak-anak yang terkasih, syairnya begitu luar biasa. Ya. Jadi gereja bagi bahtera diatur alatnya. Ada yang sopir, ya kan? Ya kan? Ada yang sopir, ada yang mengarahkan. Ya. Setiap orang bekerja menurut tugasnya. Ada tugasnya masing-masing. Ya. Semua satu padulah, setia bertekun. Coba bayangkan kalau satu misalkan sopirnya itu mengaturnya tidak baik, ya, mengarahnya tidak baik, tentu akan binasa. Demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh, ya kan, pasti menyelamatkan. Roh Allah yang menyatukan, membina, membentuk di dalam kasih dan iman dan harapan yang teguh. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat, mendengar, menyimak, ya kan, membaca berkaitan dengan syair dari gereja bagi bahtera, maka anak-anak buatlah 5 pertanyaan tanpa jawaban untuk memahami misteri gereja sebagai paguyuban. Paham ya anak-anak ya? Buat 5 pertanyaan tanpa jawaban. Dari mana? Dari teks, dari syair yang baru kita dengar atau kita simak. Paham ya anak-anak ya? Oke, kalau paham, kalau mengerti, maka mari ya kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami memahami bahwa kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu yang kudus. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mensyukuri karunia yang kami peroleh, sehingga kami dapat menjalankan peran kami masing-masing dengan baik dalam gereja, sekolah, dan masyarakat. Karena hal itulah tanggung jawab kami sebagai putra dan putri-Mu. Semua ini kami aturkan dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dibuat, dikirim lewat WA atau ya, dikirim lewat WA. Jelas ya anak-anak ya? Jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati kalian semua. Amin.